Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita berada di lereng Gunung Kelut atau kaki Gunung Kelut, yang mana di tempat ini ada sebuah pemakaman yang mana ada beberapa pendekar sakti mandraguna. Hingga akhir hayat sampai kini, makam tersebut sering dikunjungi oleh beberapa orang guna mencari pesugihan, mencari ilmu kanuragan yang ada di makam tersebut. Orang-orang supranatural inilah yang sering mengunjungi makam tersebut karena mereka menginginkan banyak ilmu seperti yang dikuburkan di makam tersebut. Selain ingin menyerap ilmu dari yang dimakamkan, para pelaku supranatural ini juga terkadang menarik benda pusaka-pusaka yang ada di seputaran area makam tersebut. Selain ingin mendapatkan warisan ilmu kanuragan maupun mencari benda-benda pusaka yang ada di area makam, ada pula orang-orang dari luar daerah juga menginginkan sebuah pesugihan kekayaan secara instan. Namun di makam ini mereka malah tidak mendapatkannya, malah imbasnya mereka kena balaknya. Balaknya ialah tak lain dan tak bukan ialah sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Sangat seram. Namun apabila kalian ingin menyerap ilmu kanuragan, silakan datang kemari. Mungkin beliau mewariskan ilmunya kepada yang mau mendapatkan ilmunya. Selama hayatnya yang dimakamkan di makam tersebut merupakan 7 pendekar sakti yang mandraguna dan memiliki berbagai macam aliran bela diri pencak silat. Tidak seperti pendekar-pendekar yang saat ini yang suka tawuran, suka keroyokan hingga meresahkan masyarakat. Namun pendekar ini malah ditakuti para kompeni zaman dahulu. Meski beragam aliran bela diri pencak silat dan beraneka ragam ilmu-ilmu kanuragan, namun pendekar ini tidaklah sombong, malah semakin mempersatu untuk melawan kompeni penjajah. Keberadaan makam ini berada di tengah-tengah perkebunan tebu yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga jarang sekali masyarakat luar daerah tahu keberadaan makam ini. Cuma para supranatural yang pernah tahu lokasi ini karena dari mulut ke mulut. Melewati jalan tanah yang berkontur pasir karena kena debu vulkanik dari Gunung Kelut, maka jalan ini sangatlah susah dikendarai saat musim kemarau karena sering breset atau tergelincir kalau nggak hati-hati. Tampak di depan ada warga lokal, yaitu dari kampung pelosok dan terpencil yang jauh dari kampung-kampung tetangga. Nanti kami akan review kampung tersebut di video selanjutnya. Untuk saat ini kami fokuskan untuk mereview 7 makam pendekar sakti mandraguna yang jarang orang tahu. Selain itu, ada beberapa mitos di area makam tersebut. Apabila kita datang ke situ, tidak boleh
membunuh hewan-hewan yang ada di seputaran makam tersebut karena pastinya terkena balaknya. Bagi kalian-kalian yang ingin berkunjung atau berziarah ke makam 7 pendekar ini, silakan ajak warga lokal karena jalan menuju ke lokasinya itu bercabang-cabang. Khawatirnya nanti kalian akan kesasar apabila pohon-pohon tebu ini sudah tumbuh tinggi. Karena masih jauh, video ini kami jeda sebentar hingga sampai kita di tujuan. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan di pematang perkebunan tebu, akhirnya kita sampai di area lokasi 7 makam pendekar sakti Mandraguna. Tertutup dan di balik pepohonan yang berusia ratusan tahun, disinilah tempat makam 7 pendekar sakti Mandraguna yang sering didatangi oleh para pelaku supranatural guna mencari pesugihan ilmu kanuragan. Ternyata di tempat ini banyak sekali pohon-pohon kepo, yang mana pohon kepo ini selalu tumbuh dan ditanam di area makam keramat atau tempat-tempat keramat atau tempat sakral. Seperti tampak di depan ini, ada makam yang bernisan seperti pusaka gada yang ada di dalam pewayangan. Namun ini pertanda bahwa yang dimakamkan ini merupakan sosok pendekar sakti Mandraguna. Selain ditandai dengan nisan yang mirip pusaka, makam-makam pendekar ini juga diberi cungkup serta difasilitasi sebuah kijing yang cukup tinggi. Dari beberapa makam 7 pendekar, salah satunya yang paling unik yaitu makam ini yang memiliki nisan berbentuk ganda yang tak bisa dicabut, dan di sini pula pusakanya ini berjirat yang unik atau berinskripsi unik. Makam ini sebenarnya dulu tak diketahui karena tertimbun rerumputan, namun saat ini sudah dibersihkan dan ditandai dengan batu nisan baru. Bahkan di area sini ada sayuran yang cukup mahal tumbuh subur dan secara liar. Sebenarnya nama-nama tokoh yang dimakamkan di tempat ini sudah ditulis, namun karena tergerus angin, hujan, serta musim kemarau, akhirnya tulisan-tulisan ini hilang dan tinggal sedikit ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada tangan-tangan jahil yang sengaja mencabut nisan dari makam pendekar ini karena mereka mungkin beranggapan bahwa nisan-nisan dari pendekar ini memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Salah satunya makam yang menjadi korban tangan-tangan jahil yaitu makam ini. Kedua nisannya patah, entah itu dicabut, entah itu kemana, kita nggak tahu. Sebetulnya di area makam ini tak hanya jasad para pendekar yang dikuburkan, namun ada pula beberapa dari jasad warga lokal yang dulu tinggal di area seputaran tempat ini. Namun karena konflik tahun 60-an yaitu tragedi PKI, maka rumah-rumah penduduk akhirnya digusur dan dipindahkan yang agak lebih jauh dari area sini agar tidak menjadi basis dari daerah PKI.
Lanjut kita menuju ke salah satu makam yang dianggap paling memiliki yoni atau yang memiliki energi yang cukup kuat, karena banyak sekali para supranatural mencari ilmu di makam ini dengan merapal doa dan mantra. Terbukti di tempat ini ada sisa-sisa pembakaran menyan, pembakaran dupa, serta cok bakal alias sesaji bunga-bunga yang ada ditaruh di tempat makam salah satu pendekar ini. Selain itu banyak sekali sayuran-sayuran liar yang tumbuh di tempat ini yang kaya akan manfaat buat kesehatan tubuh, terutama bagian fisik untuk menyerap ilmu kanuragan. Melihat bentuk nisan yang ada di makam ini, kami pun tak kaget karena bentuk nisan dari batu andesit ini sering kami jumpai di area-area keramat dan angker di wilayah Kediri maupun Nganjuk. Bahkan di luar daerah tersebut juga sering kami temui. Mungkin emang benar-benar tokoh yang sangat penting saat itu. Melihat sisa-sisa pembakaran dupa serta sesaji bahkan pembakaran kemenyan di area sini, mungkin ini beberapa hari yang lalu, atau bisa dugaan kami ini saat malam Kamis. Dari sumber yang kami dapatkan, area makam ini sering disebut makam Mbah Jago karena dulu beliau-beliau yang dimakamkan di tempat ini merupakan jagoan masyarakat untuk mengusir penjajah kompeni Belanda. Semoga kedepannya makam-makam 7 pendekar sakti mandraguna ini tak diakuisisi atau tak diklaim oleh para habib-habib palsu atau para ulama-ulama dari Timur Tengah yang dibalalawikan. Cukup sekian, assalamualaikum.